bahwa orang yang pertama nanti diazab oleh Yang Maha Kuasa itu bukan orang pendosa, tapi seorang pemimpin, mohon maaf, dalam tanda petik, yang tidak bisa memberikan keadilan, yang tidak bisa memberikan pelayanan oleh masyarakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tutur Kata. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama seorang narasumber yang menurut saya sangat luar biasa. Langsung saja saya panggil, ini dia, Bang Imam Taufik. Oke, selamat datang Bang di channel Tutur Kata. Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya ingin kenalan dulu nih sama Bang Imam. Kayaknya pemirsa juga pengen kenalan nih sama Bang Imam. Siap. Siapa sih sebenarnya sosok Bang Imam itu? Nah, silakan Bang, perkenalan dulu Bang. Baik, nama saya Imam Taufik. Saya dilahirkan sebenarnya di Sulawesi Tenggara, Kendari. Namun ketika itu menyelesaikan administrasi ijazah TK di Banyuwangi, sehingga ijazah SD sampai S1, S2-nya dibuat Banyuwangi, Jawa Timur. Tapi sebenarnya Kendari, Sulawesi Tenggara gitu. Ya, dibesarkan di perantauan dari Sulawesi, sekolah lulus TK-nya di Jawa, naik kelas 2 MI, hijrah ya, merantau di merantau ya, bukan merancau tapi merantau ya. merantau di Kecamatan Kateman, khususnya di Desa Kuala Selat. Iya. Berarti Abang nih ada darah Bugisnya ya? Ya, kalau gen ya atau etnisnya murni Jawa, cuma Jawa, kelahirannya di area Bugis, sehingga agak-agak keugis-ugisan dikit ya. Iya. Tapi sempat nggak belajar bahasa di daerah sana? Kalau bahasa di sana bahasa Tolaki. Oh, Tolaki ya? Iya, asli ya penduduk. Berarti bisa bahasa Tolaki? Ini sudah berapa puluh tahun yang lalu, udah lupa ya. Baik, lulus SD-nya di Desa Kuala Selat, kemudian melanjutkan studi di Jawa Timur, MTS, dan di pesantren Salafiyah Safiyah di Banyuwangi. Kemudian setelah lulus di Banyuwangi MTS, melanjutkan di pusatnya pesantrennya di Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, lulus SMK. Jadi di sana umum plus pendidikan non formalnya di pesantren. Dan kemudian setelah lulus SMA-nya, karena keadaan ketika itu orang tua kebunnya belum berhasil. Belum berhasil. Sehingga pulang dulu melihat kondisi di desa, keadaan ekonomi orang tua di kampung itu seperti apa. Nah, kita mau kuliah, kemauan besar sekali. Tapi mengukur kemampuan orang tua itu seperti apa. Oh iya. Akhirnya rehat 2 tahun, 1 tahun digunakan melancong ke negara jiran. Di Malaysia. Iya, motivasinya apa? Hanya sekedar untuk biaya kuliah. Luar biasa. Dan kemudian 1 tahun kita berpengalaman kerja bangunan, kerja kuli, somil, kerja gali parit, bahkan jadi tukang cuci piring. Nggak ada gengsinya. Yang penting tujuannya hanya untuk sekedar pingin kuliah doang. Luar biasa. Berarti Abang di Selat itu dari ibaratnya itu memang menyelesaikan sekolah SD di Selat, setelah selesai SD itu baru merantau. Merantau. Berarti orang tua asli Selat. Orang tua aslinya Jawa. Ya, Jawa di Timur. Jawa Timur. Banyuwangi. Cuman di Selat. Di Selat itu ada kebun. Ada kebun, berkebun sejak. Oh, orang tua merantau dari Jawa ke Selat. Oh gitu. Berarti sehingga menjelang kebun berhasil, Abang sekolah ke Jawa. Oh ya. Ya sepertinya kurang lebih aja sih kayak pengalaman orang. Ya kita kan memang di Riau ini khususnya, di apalagi yang masyarakat khusus di Kateman ini kayaknya memang orang rantauan ya. Bukan kita nih, bukan maksudnya itu penduduk asli ya. Penduduk aslinya itu Melayu memang ya. Nah, jadi setelah kiranya dapat saku untuk kuliah, kemudian kuliah endingnya menyelesaikanlah S1-nya di Surabaya Unitomo, kemudian sampai selesai tahun 2013. Kemudian berkah Covid yang lalu menyelesaikan studi S2-nya linear di Surabaya. Jadi
bukan S2 COVID ya. Tapi berkahnya COVID ketika itu ada kesempatan untuk daring. Nah, kadang-kadang kita gini, nggak ada kesempatan 2 kali. Kita manfaatkan kesempatan itu untuk studi, tapi insya Allah hasilnya sama. Karena materinya sama, cuma bedanya kita nggak tatap muka secara face to face, cuma secara maya. Tapi hasilnya insya Allah nyata ya. Iya, luar biasa. Sampai bisa ini ya, terpilih sebagai Kepala Desa di Sungai Selat ya? Ya, di Kuala Selat pada tahun 2017 hingga di akhir 2023. 2023 ya. Kenapa tidak lanjut di 2 periode gitu? Kenapa? Nah, jadi kita keinginannya memaksimalkan dalam membangun desa itu maksimal ya. Benar. Keinginan ya. Kita punya keinginan, tapi kita kembali kepada takdir yang kuasa. Sempat kita mengikuti konteks Pilkades untuk melanjutkan program-program yang selama ini belum dapat realisasi, belum rampung ya. Nah, jadi keinginan atas juga dorongan sebagian masyarakat untuk melanjutkan 2 periode, namun kehendak yang Maha Kuasa takdirnya cukup 1 periode. Oke. Oke Bang, jadi kan ini banyak sekali nih yang saya perhatikan, karena kan aku selalu mengamati persosial mediaan lah, khususnya para pejabat nih. Nah, jadi saya melihat nih di masa kepemimpinan Abang yang lalu itu saya sering melihat postingan-postingan Abang. Nah, sebenarnya di Selat itu seperti apa sih? Coba bisa nggak diceritakan gitu? Nah, kalau kita menyampaikan ilustrasi Desa Kuala Selat ya, sebenarnya Desa Kuala Selat ini sama dengan beberapa desa yang berada di Kecamatan Kateman. Boleh izin saya sebutkan karena historisnya dan geografisnya itu berada di tepi pesisir pantai, seperti Desa Makmur Jaya, Desa Sungai Simbar, Tritip, Bandar Seri Gimilang, dan juga Desa Air Tawar yang langsung bersentuhan dengan perairan berbatasan dengan Riau Kepri. Nah, Desa Kuala Selat ini sangat unik bagi saya. Di sana ada 2 sektor perekonomian masyarakat, ada di bidang perikanan kelautan atau nelayan, dan juga ada pertanian dan atau perkebunan. Dan karena letak posisinya ini di bibir pantai, namun ya pantainya ini mengalami abrasi yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Data satelit ya, sejak beberapa puluh tahun yang lalu itu Kuala Selat mengalami pergeseran pantai dalam setiap tahunnya mencapai 17,43 meter. Itu kalau diambil rata-rata. Berarti ini kayak penyusutan daratan ya? Penyusutan daratan, penggeseran garis pantai yang dulunya daratan menjadi lautan. Nah, ini yang menjadi unik Desa Kuala Selat, dan pernah saya lakukan pengukuran secara manual sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 ke 2023 itu pernah mencapai abrasi itu di atas 35 meter per tahunnya. Pernah nggak melakukan riset atau semacam penelitian gitu penyebab abrasi itu sendiri apa sih gitu? Dan kenapa bisa sampai kayak hutannya gundul? Nah, seperti apa? Jadi kita menganalisa kejadian secara naturality ya, secara kejadian alam. Abrasi ini terjadi ya karena hantaman gelombang siang malam di saat musim pasang besar. Ada kalanya musim pasang utara. Apalagi situ lautan ya, lautan lepas langsung ya, berbatasan dengan Kepri. Bukan sungai, ini hantaman gelombang laut. Ada kalanya musim selatan dan tenggara. Kalau musim tenggara ini bedanya dengan musim utara. Kalau musim utara itu pasangnya di siang hari. Jadi kita kelihatan tuh ombaknya gede, ombaknya besar. Tapi kalau musim tenggara ini dia pasangnya malam hari, jadi nggak kelihatan. Tapi dampaknya ya hantaman gelombang ini dengan bertubi-tubi hantaman gelombang ke daratan atau ke tanah ini menjadi lama-lama intrusi laut. Dan sehingga hutan mangrove itu pun belum maksimal menahan hantaman gelombang tersebut karena tanahnya runtuh. Kemudian secara alami ya pepohonan itu juga runtuh ke lautan. Bahkan pernah sampai ini ya, masyarakat Kuala Selat itu sampai
hanyut ya. Pemukimannya Itu hanyut di ya. 2000 berapa itu Bang? Itu pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2000 akhir dan akhir 2020, itu awal di masa 2021. kepemimpinan Abang udah berapa kali itu Di kejadian? masa kepemimpinan kita saat masih menjabat itu di tahun 2020-2021. Wow. Ya, ini yang Itu menjadi gimana tuh Bang cara menyikapi hal-hal yang seperti itu? Itu bukan perkara yang ini aduh. sebenarnya masalah abrasi ini sebenarnya tidak hanya di Desa Kulat sih. Benar. Sebenarnya Desa Sungai Simbar, Makmur Jaya. Ini selain Kuala Selat nih. Ini yang ada sekarang desa lagi tertitik. yang lagi teruk-teruknya kan Sungai Selat, apalagi Simbar nggak sih? Simbar Ya, atau sebenarnya Simbar ini juga mengalami abrasi, tinggal nunggu bom waktu aja. Kalau tidak ada penanganan secara serius ke depannya. Benar. Ya, ini memang terjadi sejak tahun 90-an itu sudah terjadi pergeseran pantai. Namun pada tahun 90-an itu masyarakat masih tenang-tenang saja, belum melihat dampak abrasi. Karena di saat tahun 90-an, tahun 70-an itu kan masih hutan tebal, sehingga lajunya abrasi ini nggak seberapa nampak. Karena masih banyak akar-akar hutan tadi yang masih menguatkan tanah. Kalau sekarang ini kan sudah tidak ada lagi hutan besar. Tinggal pertumbuhan mangrove yang masih remaja itu, sehingga belum maksimal akar-akar mangrove ini menahan tanah terjadinya runtuhnya tanah hantaman gelombang. Iya, itu saya pernah lihat postingan Abang itu menampilkan apa before after ya? Ya, before and after. Iya. Jadi yang sebelum terjadi kerusakan dan setelah kebun dan setelah ya. Nah, mungkin itu bisa nanti bisa saya tampilin ya. Ya. Saya silakan. Oke. Tapi kalau sekarang apa mau dijual? Semuanya tidak ada. Kelapa habis, tanaman kecil habis, semuanya habis. Membiayai anak sekolah juga susah sekarang. Tidak seperti dulu lagi. Setiap malam air besar itu kadang-kadang bunyi desiran ombak itu kadang-kadang kurang bisa tidur itu. Jadi pikiran saya itu kurang agak-agak aman lah rasanya. Mangrove Desa Kuala Selat pada tahun 90-an cukup baik, kelihatan hijau ranau, namun terkena abrasi pada terakhir tahun 2021. Hutan mangrove itu habis, mati, terkena gelombang, dan pada akhirnya akibat dari abrasi itu selain mangrove-nya menjadi lautan, dampaknya ke perkebunan masyarakat. Perkebunan yang ada, khususnya kebun kelapa di Desa Kuala Selat, ini milik pribadi, milik masyarakat, bukan milik perusahaan atau ada investor dari luar.
Desa Kuala Selat ada 4 dusun. Dusun 1 sebagian berpenghasilan petani atau sebagai mata pencariannya petani. Di dusun 2, 3, dan 4 itu mayoritas dan keseluruhannya adalah masyarakat pekebun. Dampak dari abrasi ini membuat kebun kelapa persentasinya 48% kebun kelapa Desa Kuala Selat ini rusak. Yang awalnya kebun produksi, kebun produktif, hari ini menjadi dataran kebun kelapa mati. Selanjutnya nih, ini kan masalah ini apa sih yang selama 5 tahun itu Bang? Ibaratnya selama 5 tahun itu kan memang menurut saya kalau untuk skala ini menjabat di desa itu rasaku memang waktu yang sangat singkat Bang. Benar. Tapi melihat progres yang Abang lakukan itu memang menurut saya sih, kalau saya sebagai pengamat itu yang sangat luar biasa. Bisa nggak diceritain capaian-capaian apa aja yang sudah ini dengan yang sudah kita lakukan gitu ya. Baik. Selama kurang lebih hampir 6 tahun kita mengemban amanah, saya menyadari betul bahwa kepemimpinan ini adalah amanah, dan di mana amanah itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Benar-benar. Jadi pasti sih, Bang. pasti. Saya mengimani itu, kita punya sebuah keyakinan Benar. bahwa la imana liman la amanata. Tidak dikatakan beriman bagi seorang yang tidak amanah. Apalagi seorang pemimpin, kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ira'ihi. Itu yang menjadi motivasi pribadi saya dulu, bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di awal tahun saya menjabat, melihat beberapa kebutuhan usulan-usulan pembangunan masyarakat yang dirangkum di sebuah dokumen namanya RPJMDes. Ya, Rencana Pembangunan Desa Jangka Panjang. Saya telaah, saya kaji, saya terima masing-masing usulan RT RW kepala dusunnya melalui BPD. Lalu saya kalkulasikan berapa rupiah dana yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kurang lebih 29 miliar. Jadi sementara APBDes itu tidak tentu dalam setiap tahunnya. Pernah mencapai 1,4 miliar, 1,7 miliar, bahkan terakhir mencapai 2 miliar. Tapi itu yang miliar-miliar itu tidak semuanya untuk bangunan fisik. Benar. Ada kalanya untuk gaji RT RW, sampailah kepala desanya, BPD, LPM. Itu yang misalnya yang berbentuk, misalnya 1 tahun itu memang berapa Bang anggaran desa itu yang dikucurkan dari pusat? Jadi masing-masing desa itu memang berbeda ya, sesuai desanya ya. Desa Kuala Selat tahun 2023 mencapai 2 miliar. 2 miliar. Karena itu 2 miliar itu uang semua. Iya, di maksudnya tahun pure dikasih uang. Masuk di rekening desa. Cuman nggak sekaligus, dananya masuk bertahap gitu. Ya. Kemudian di tahun 2023 ini Kuala Selat dapat dana kinerja, artinya dapat apresiasi. Benar. Nah, ini yang. Oh, berarti yang maksud diapresiasi tadi itu prestasi. Ada beberapa item dan tidak semua desa. Itu kerjanya apa tuh Bang? Yang maksudnya itu yang perolehan. Kenapa bisa dapat reward seperti itu? Reward kan itu ya? Tentu ada penilaian-penilaian sendiri. Benar. Dari administrasi, kemudian dari kegiatan-kegiatan pula kita membangun desa. Nah, jadi kembali ke tadi, melihat kebutuhan pembangunan masyarakat tadi mencapai 29 miliar, sementara pagudana kita selama 6 tahun ini tentu tidak bisa mencukupi nih. Nah, sehingga ketika itu saya punya inisiatif. Ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan pembangunan di masyarakat. Sehingga saya punya slogan lah. Bisa dicek di FB saya. Percepatan pembangunan desa non APBDes. Nah, ini murni dari slogan kita nih. Apa itu? Percepatan pembangunan desa non APBDes. Ini sebenarnya bisa di copyright ya, copyright ya. Ya, itu nanti itu level berikutnya ya. Ini skala desa ya. Percepatan pembangunan desa non APBDes itu adalah bagaimana kita bisa membangun desa di luar dana desa. Nah, gimana? Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa dong.
Karena kita yakin manjada wajada. Iya. Siapa yang mau bersungguh-sungguh, Allah pasti berikan kemudahan. Nah, jadi ini harus ada inisiatif-inisiatif tersendiri bagaimana bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di bidang pembangunan fisik, infrastruktur, baik di bidang pemberdayaan ekonomi di masyarakat, baik itu di bidang pertanian, perkebunan maupun nelayan. Nah, sehingga bagaimana caranya saya lakukan koordinasi dan konsultasi ke UPD, ke dinas-dinas terkait, komunikasi, meminta tunjuk arah ke pimpinan melalui konsultasi langsung ke Pak Bupati, kemudian ke DPRD, kemudian bawa proposal ke masing-masing dinas OPD, masing-masing dinas di kabupaten itu yang berhubungan dengan kesehatan, Puskesmas kita ke dinas kesehatan, di bidang pendidikan ke dinas pendidikan, nelayan koordinasi, konsultasi ke Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten, di bidang perkebunan ke Dinas Perkebunan, kebutuhan jalan, dermaga ke PUTR, Berarti kesimpulannya kita harus jadi kepala desa ini bukan sekedar mengharap dari anggaran itu ya, anggaran APBD. APBD ya. Nah, berarti kita harus rajin juga nih menjolok nih. Nah, sebenarnya ya mohon maaf dalam tanda kutip nih ya, dalam tanda kutip itu tergantung sosok individunya. Sebenarnya kalau hanya sekedar memaksimalkan dana desa itu juga bisa, karena tugas pribadinya ya memaksimalkan, memanfaatkan dana desa itu sebaik mungkin, tepat guna untuk masyarakatnya. Tapi kan masyarakat desa itu maksudnya itu nggak mau sesabar itu. Nah, sehingga makanya mohon maaf ya, kepala desa itu harus punya inisiatif, punya terobosan yang jitu dan punya ide-ide yang jitu. Nah, sehingga kami lakukan lobby-lobby, ya jemput bola, dan alhamdulillah inilah yang dapat membuktikan kinerja kita. Ya, di antaranya di saat COVID itu. Bahkan pernah dana desa itu digelontorkan untuk dana BLT itu mencapai 40%. Jadi sisanya tinggal 60%. 60% itu ketika itu ada pengadaan masker, divaksinitan, kemudian beli alat deteksi suhu itu lupa saya namanya itu. Kemudian devaksinistan tuh nyemprot pakai ada salah satunya Baiklin dan lain sebagainya, hand sanitizer apa itu saya kok lupa tuh, cuci tangan itu ya, karena 2019 ya. Sehingga ketika itu bagaimana kita bisa bisa menjawab kebutuhan pembangunan desa, sementara jalan-jalan itu banyak yang belum layak dilewati. Anak-anak sekolah sulit, nanti menjijit sepatunya. Seharusnya sepatu itu di kaki, sepatunya di kanan. Ini kan kasihan nih. Mana kalau jatuh seragamnya kotor, aduh. Itu saya merasakan itu, Pak. Jadi ini saya nggak bisa nih kalau hanya sekedar mengandalkan dana desa. Saya lobby bagaimana caranya dapat membangun jalan. Alhamdulillah di saat COVID itu kita hampir 2 kilo kita membangun jalan semenisasi. 1 kilo 224 meter menggunakan dana non APBDes. Yang saya sampaikan, membangun desa tanpa dana desa terbukti dan berhasil. Dan selanjutnya kita menggunakan pakai APBDes. Dan itu merupakan satu capaian, pengalaman. Kemudian di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang perikanan. Selain saya koordinasi ke Dinas Perikanan Kelautan melalui penyuluh perikanan, ada beberapa unit bantuan pompong nelayan berupa DAK, dana alokasi khusus. Pompongnya dapat, jaringnya dapat. Luar biasa. Itu beroperasi nggak sampai sekarang? Alhamdulillah beroperasi karena itu adalah merupakan salah satu sumber pokok penghasilan para nelayan ya. Ladangnya mereka kan di laut. Tapi kalau nggak ada transportasi ke laut gimana? Ya. Kemudian itu, dan selain melalui dinas, kita komunikasi ke Basnas, dan alhamdulillah sampai ketua Basnas RI pun hadir di Tembilahan untuk menyalurkan bantuan 1 unit pompong Basnas besar sama 10 unit pompong kecil.
Ini yang sudah kita capai untuk peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat di bidang nelayan. Sebenarnya masih banyak lagi nih program-program yang bisa kita jolok, tidak hanya di kabupaten, mohon maaf, karena terkadang APBD itu juga terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi kan kita masih ada ke level berikutnya di Kementerian Perikanan Kelautan pusat. Kita jolok bagaimana caranya menjolok di AK dan alokasi khusus. Nah, kemudian di bidang pertanian. Di bidang pertanian, bagaimana supaya masyarakat petani itu tetap terjaga sentral pendapatannya. Lobby-lobby. Apa yang dibutuhkan masyarakat petani atau kebun? Cuma ada 3 sebenarnya. Kebutuhan masyarakat petani kebun, khususnya yang berada di pesisir. Benar. Kebutuhannya mereka adalah pembuatan tanggul secara periodik atau secara kontinu, pembuatan tanggul. Iya. Berhasil nggak Bang kalau masalah tanggul itu dengan kondisi yang Abang ceritakan tadi, dengan abrasi yang terlalu dekat dari pantai. Sehingga hutan yang udah gundul, itu efektif nggak? Kalau sebelum di tahun 2021 itu efektif ya, karena pantainya belum mendekat belum bergeser garis pantainya terlalu dalam. Nah, tapi di atas 2023 khususnya yang di sebelah utara Kuala Selat sebelah utara itu belum efektif, belum maksimal. Kenapa? Ini memang harus ada batu pengaman pantainya, harus ada pengaman pantai supaya ombak atau gelombang itu tidak menyentuh ke bibir pantai, supaya pantainya tidak runtuh. Benar, nih aku lihat juga nih postingan Abang, beberapa postingan itu memposting masalah terkait yang Abang sampaikan tadi, pengaman pantai itu kan kalau seandainya memang berhasil itu kan luar biasa itu. Nah, itu gimana sih? Jadi gini, bisa sampai tahap ke DED, tahap sampai bisa menghadirkan ibaratnya sampai DPR sekarang kan RI. udah ini udah ngukur nggak sih? Baik. Jadi ini terkait pengaman pantai ya, sebenarnya kebutuhan pengaman pantai itu jangka panjangnya itu tidak hanya Kuala Selat. Benar. Ya. Termasuk desa-desa tetangga yang hari ini juga dilanda abrasi, dan sebenarnya tidak hanya Kateman, termasuk di Kecamatan Pulau Burung. Mohon maaf saya sebutkan, kita bicara realita ya. Sebenarnya tidak hanya Kateman di dan channel Bang Tutur Kata nih bebas, silakan berkata-kata, yang penting ibarat itu memang benar-benar untuk viewer, untuk pembangunan, bukan sembarang kata-kata ya. Abrasi ini sekali lagi tidak hanya di Kateman ya, di Inhil Utara, ada di Kecamatan Tangga, di Pulau Burung ya. Bahkan salah satu ada kepala desa yang koordinasi dan konsultasi ke ujuk arahnya, kemana proposalnya seperti apa gitu. Nah, kita fokus di Kuala Selat dan umumnya di Kateman. Untuk pembangunan pengaman pantai ini adalah merupakan satu mimpi besar bagi saya pribadi. Ya, pribadi. Namun juga untuk masyarakat. Benar. Sebagian masyarakat mimpi kali bisa dibangun pengaman pantai ini. Dananya dari mana? Lu ini dananya dari mana? Bertanya seperti itu. Nggak bisa, bahkan begini. Bahkan ada yang bilang ini kan daerah utara sana kan penghasilannya sedikit. Penghasilannya sedikit, nggak masuk akal. PAD-nya kecil gitu. PAD-nya kecil gitu. Nggak masuk akal, dana dari mana? Benar itu. Jadi semuanya itu kita akalin gitu kan. Kalau nggak masuk akal, bagaimana kita cara mengakalinya kan gitu. Benar. Kita tuh ditugaskan tuh bagaimana mencari solusi. Di dalam Al-Quran aja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita mau berusaha, tawakal, berdoa, ikhtiar, Allah akan berikan solusinya. Ini kan jelas tuh. Jangan sampai nggak ikhtiar aja. Nah, jangan sampai hanya tak mungkin. Habis itu kita pasrah diri. Apa-apa ya. Sudah dibilang, nggak mungkin, nggak ada dananya, dari mana? Lalu sampai saya pernah ini sih dengar sampai orang Selat Kuala Selat itu disuruh pindah nggak sih? Tapi itu memang sungguh ekstrim. Tapi kata-kata itu memang benar. Tapi kita itu privat ya, privasi. Dengan kata-kata seperti itu, ini menjadi satu cambuk motivasi. Manjada wajada. Siapa yang mau berbuat, insya Allah Allah akan berikan buktinya. Jadi sebenarnya sih simpel. Kalau seandainya gotong royong aja ya, ibaratnya itu untuk membenahi daerah itu, rasaku nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Kan? Jadi melihat
dampak abrasi hari ini kurang lebih 2.000 hektar kebun kelapa yang sudah mati, dan ini bakalan merambat ke desa tetangga, ke desa penjuru loh. Bahkan di Parit Amadin itu separuh parit yang mengarah Kuala Selat ke Parit Terbit Fajar itu kelapanya sudah nggak maksimal produksi. Sampai di Amadin. Iya. Sampai Amadin. Wow. Itu pohon kelapanya udah itu Amadin itu udah jauh sekali dari Kuala Selat. Kerusakan kebunnya. Kerusakan kebunnya sudah hampir separuh batang parit. Astagfirullah. Nah, ini nggak nyangka kan? Ini kalau abrasi ini tidak di stop abrasi, ya bakalan merambah kehancuran ke desa tetangga. Itu udah sampai dekat penjuru loh. Ya itu masuk desa penjuru. Nah, sehingga kembali bagaimana cara menanggulangi abrasi ini, beberapa tokoh masyarakat itu nggak bisa mimpi, udahlah Mas pindah aja dari Kuala Selat gitu, nggak sekali dua kali. Tapi ini perkataan hal demikian itu saya jadikan sebuah motivasi. Bagaimana saya koordinasi dengan ayahanda Pak Bupati, bagaimana ayahanda solusinya. Kemudian saya komunikasi ke PU, bagaimana Pak ini solusinya. Kemudian saya juga koordinasi mohon solusinya ke DPR RI, dan bahkan saya bawa proposal langsung ke Senayan, ke DPR RI untuk menyampaikan keberadaan dan mohon solusinya. Karena ketika itu gini, kemana lagi saya akan mengadu? Benar. Kalau kita hanya berdoa sama Allah, ya Rabb, Allah nggak akan berikan perubahan selagi Inna Allah la yukhairu ma biqaumin hatta yukhairu ma bi'anfusihim. Allah nggak akan berikan perubahan kepada suatu kaum kalau kaumnya itu sendiri nggak mau berbuat. Ya benar. Sehingga saya sampaikan gini, kemana lagi kami akan mengadu ketika keterbatasan kami di daerah, kami punya negara. Benar. Iya. Sehingga mohon negara itu hadir. Negara hadir memberikan solusi. Ini memang apa namanya? Inisiatif. Ya bagaimana? Ya harus selesai. Dan alhamdulillah 3 hari yang lalu kita rapat meeting Zoom dengan PU BWSS Provinsi. Ada 2 nantinya alternatif untuk penanggulangan abrasi. Dan sebelumnya di bulan di bulan Agustus sampai bulan 9 itu pekerja DED, Desain Engineering Detail atau perencanaan pengaman pantai ini 1 bulan mereka meneliti, mengkaji, kemudian mengukur secara manual maupun mengukur secara elektrik, mengukur arus air, mengukur angin, kemudian tegangan gelombangnya. Luar biasa 1 bulan, dan hari ini sudah terpasang patoknya. Patok pertama itu 00 ada di muara pantai Desa Makmurjaya. Kuala Dendan Besar. Sampai ke mengarah Sungai Lang. Dari Sungai Kolem 600 meter mengalah Sungai Lang. Ini desa Tritip. Kuala Selat yang berbuat, alhamdulillah 2 desa nanti akan kena imbas positifnya. Benar. Nah, ini kan luar biasa loh, maksud skala ini yang menjadi kayak ini luar biasa loh. Jadi skala kelas maksudnya itu kepala desa, tetapi bisa ibarat itu menjolok hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kembali ke slogan awal, percepatan pembangunan desa non APBDes. Ini salah satu non APBDes, dan ini harus dikawal, harus terrealisasi. Saya punya mimpi besar, Mas. Kateman harus menjadi ikon Inhil Utara melalui pembangunan pengaman pantai ini. Kenapa? Setelah terrealisasi pengaman pantai dari Makmurjaya ke mengarah Sungai Lang, tinggal 2 PR lagi. Menembuskan ke mana? Ke Sungai Simbar, menembuskan lagi sampai ke Tanjung Jungkir. Kalau pantai selatan Kateman ini sudah terbenteng dengan batu pengaman pantai, satu Mas, akan tercipta ekowisata. Iya, ini aja aku sampai Mas nih, Abang sampai ibaratnya ceritakan kayak gini, aku membayangkan nih kalau seandainya memang itu betapa indahnya, dan akan indah pada waktunya. Bener. Kita buktikan, mimpi. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Untuk perencanaan pembangunan pengaman pantai ini, ingin tahu nggak Mas? Nomor 2 tingkat nasional Kuala Selat ini, setelah Aceh.
Luar biasa. Dan ini memang saya pribadi menggaungkan melalui FB, menggaungkan melalui TikTok, menggaungkan melalui Instagram, menggaungkan melalui YouTube. Iya, memang saatnya sekarang ini memang kita harus lebih milenial. Dan saya akan mimpi. Mimpi ketika studi banding ke Lombok. Saya pengalaman Lombok itu akan saya bawa di Keteman ini, bahwa bagaimana Keteman ini nantinya menjadi ikon Inhil Utara, menjadi ekowisata, berbagai potensi yang bisa dikembangkan. Pemberdayaan ekonomi nelayan kita bisa ditingkatkan melalui budidaya perikanan kelautan, melalui tambak. Dan ketika itu saya sudah koordinasi dan studi banding ke Kepri, ke Barelang 3 yang ada khusus pembibitan ikan laut. Ikan laut situ ada. Kita pelajari bagaimana cara pengembangan ikan laut tapi bentuk budidaya. Ini 1000 potensi kalau batu pengaman pantai ini sudah terrealisasi. Jadi yang dimanfaatkan itu bukan Kuala Selat aja, masyarakat Keteman pada umumnya. Jadi banyak sekali sebenarnya prestasi yang saya lihat itu abang posting. Tapi nanti nih bakalan saya tampilin, izin bang ya. Siap. Dan nih cuman nih ada, ini kan udah, ini sekarang ini masih menjabat sebagai kepala desa bang ya? Alhamdulillah sejak beberapa minggu yang lalu mengundurkan diri. Oh, sudah ngundurin diri? Iya, mengundurkan diri, tapi pengunduran diri ini bukan karena bosan jadi kepala desa ya. Oh iya. Tapi masih punya mimpi untuk berbagi manfaat kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Tapi sempat kemarin kalau nggak salah pergantian kepala desa nggak sih? Ya. Maksudnya itu udah masa bakti abang tuh udah sampai masa harus diganti gitu. Maksudnya itu kompetisi ulang ya maksudnya itu ya, apa gimana sih pada bahasanya? bulan Agustus yang lalu tanggal 21 Agustus yang lalu kompetensi pemilihan kepala desa serentak. Ada 53 desa kalau nggak salah se-Inhil itu. Dan alhamdulillah saya ikut Pilkades ya, untuk ya kita punya mimpi ya. Karena punya target maksimal 2 periode nih untuk ngejawab pembangunan desa. Namun saya diberikan anugerah oleh Yang Maha Kuasa suruh istirahat. Wow. Nah, tapi insya Allah di balik istirahat itu, bahasa saya kan anugerah untuk istirahat, artinya kalah. Artinya kalah jadi, gitu. Program yang sudah ini dirancang. Nah sebenarnya gimana? Ada nggak pesan-pesan yang udah dititipkan bagaimana sama? Banyak program-program yang ya sebenarnya banyak yang Artinya, bertanda tanya gitu, kok bisa kalah, kok bisa kalah. Sementara program bangunan tuh banyak. Bahkan ada yang nggak percaya. Iya, tahu usah jauh-jauh, saya sendiri bang bertanya jadinya nih, apa kok saya bisa jawabannya gini, gitu? Allah punya rencana yang lain dan ini adalah takdir. Dan beberapa hari kemudian berbagai ada yang nge-nelpon, ada yang nge-messenger, yang bertemanan di FB, ada yang nge-WA. Bener. Mas. Salah satunya saya mas. Saya ngechat mas. Mas, saatnya upgrade level. Saatnya upgrade level ya. Ketika itu apa sih upgrade level? Ya udah, tinggal gagal di Pilkades, mana tahu ada kesempatan. Ya, kesempatan kemana? Lanjut ke DPR. Tapi ini di Pileg 2024 nih ikut kan Pileg? Nah, jadi sehubung dengan gagalnya melanjutkan program di periode kedua yang akan datang, sehingga banyaklah tawaran-tawaran rekan-rekan dari partai. Mas, gimana? Masuk caleg? Gimana? Ke dewan? Ini perahunya. Ada yang nelpon, ada yang nge-messenger, ada yang nge-WA gitu. Iya. Jadi sebenarnya ketika itu saya mau istirahat, ingin fokus ya bisnis lah ya, memperbaiki ekonomi karena kebunnya hancur, terlanda abrasi, tapi ada motivasi tersendiri. Tidak hanya 1-2 masyarakat yang mengadukan bagaimana ke depannya keberlangsungan, bagaimana program-program Pak Wali yang selama ini tinggal nunggu saat-saatnya saja realisasi pengaman pantai, insya Allah 2024 itu akan terrealisasi. Bagaimana program-program berikutnya, bagaimana proposal yang sudah sampai ke Kementerian Perikanan Kelautan itu. Jadi sayang ini kalau nggak dikawal. Terus
sebenarnya ada kegiatan yang sangat luar biasa yang seharusnya 2023 ini realisasinya 50 unit pembangunan rumah. Luar biasa. Itu jadi bagaimana tuh? Iya, karena ya mohon maaf ya, karena enggak kepilih ya, ketika itu udah pending dulu, bahasanya pending dulu, karena persyaratannya udah lengkap, udah dari Dinas PU Perkim connect langsung. Itu bagaimana tuh kalau seandainya ada misalnya nih dari kepala desa yang menjabat sekarang, kalau seandainya mau dilanjutin tuh ya bisa aja. Iya, bisa. Bisa ya. Enggak apa namanya ya, Tergantung dianya aja lagi. tergantung karena pengetok pintunya kan Iya, Imam Taufik. Benar. Ya, tinggal ngelanjut ya. Dan ini juga mohon maaf ya, juga terkait dengan politik, tapi tidak saya politisasi. Iya. Ketika itu kenapa saya pending dulu, ya kan? Iya. Karena belum pelantikan kepala desa yang baru. Oh iya. Nanti di emang bulan Desember. Bulan berapa pelantikannya? Kemungkinan nanti di awal-awal Desember. Oh, antara berarti sekarang ini belum ada sertijab ya? Belum. Ini saat ini adalah pelaksana harian atau PLT. Oh, PLT. Jadi sekdes yang Sekdes yang melanjutkan. yang melanjutkan sampailah dilantiknya kepala desa definitif mendatang. Siapa Itu sekdesnya si Zainal Abidin ya? Iya. Jadi ya biar dipending dan insya Allah di 2020 kita kawal kembali. Jadi ketika itu begini, saya tetap akan berbuat di desa, saya tetap berbagi manfaat walaupun bukan kepala desa lagi. Luar biasa. Karena kenapa? Khairun nas li anfa'uhum linnas. Iya. Sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat pada manusia. Iya, luar biasa. Jadi ini bakalan ikut kompetisi nih di Pileg nih. Insya Allah ikut. Apa perahunya, Mas? Jadi kalau bicara perahu nih sebenarnya nggak apa-apa Mas, sebut aja Mas. Semua perahu tuh bagus semua. Misinya sama kok, intensinya sebuah politik itu adalah membangun, ya kan? Intensinya adalah membangun sekali lagi. Aku ada yang kemarin sempat viral juga, ya memposting masalah apa tuh Mas yang kemarin tuh sempat viral? Pertama viral tuh menarik pasien. Iya. Sungainya dangkal. Sungainya kering. Nggak kering sih, kalau kering nggak. Ya paling dangkalnya paling cuma segini loh. Intinya sungainya. mesin nggak bisa hidup, nggak bisa Ketika jalan. itu pasiennya pendarahan, melahirkan, dan ini taruhannya adalah nyawa. Kita tahu di dalamnya antara Yahya la yamut wala Yahya, antara hidup dan mati. Jadi kita paksa, kita tarik, kita dorong, speednya itu dari Subatan menuju Sungai Penjuru. Iya, dan pernah juga tuh sampai kapal Mas tenggelam. Masalah mau bangun rumah nggak sih? Layak huni nggak tuh? Iya, bangun. Itu berapa unit Mas? 36 unit. Kita sebenarnya bekerja di masyarakat itu sudah jungkir balik, sudah jungkir baliknya di laut ya. Iya. Tapi itu insya Allah akan dapat balasan. Insya Allah. Itu kan itu benar-benar amal jariah banget itu. Insya Allah. Jadi saya dasari bahwa setiap saya kerja itu li ajalillah, li ridhoillah, li ibadillah. Kalau li ajalinas itu sulit sekali. Kita nggak boleh mencari ridhonya manusia. Saya bekerja itu menggapai semata-mata ridhonya yang maha kuasa. Ini nih yang aku bilang tuh, manusia yang sangat unik tuh bilang. Kenapa aku bilang unik tadi? Memang ya itu ibaratnya selain dengan jiwa kepemimpinannya yang luar biasa, calm down, kemudian pengetahuan agamanya juga luar biasa. Dari tadi kan apa yang saya sampaikan itu selalu disertakan dengan sebuah ayat. Ya sebuah dalil-dalil yang benar-benar mendasari banget loh itu. Kita gini, kita punya prinsip, ya kan? Kemudian tentu kita punya ideologi. Bener Mas. Ya, ideologinya. Ini harusnya memang sebagai ya kalau baru-baru ini mohon maaf ya, baru-baru ini anak-anak kok berpolitik. Aduh, jadi saya gini loh. Kan anak-anak juga punya mimpi. Punya mimpi. Jadi anak-anak ini ya harus punya mimpi juga, dan mimpinya mohon maaf jangan kalah dengan senior gitu. Tapi kita harus belajar dengan senior loh. Iya, apa yang sudah dicapai oleh senior ya kita view ya, mana yang kurang kita maksimalkan, kan seperti itu. Jadi di saat dunia panggung, Mas. Santai-santai, sudah biasa kepanasan kok. Tapi bukan duduk di kursi panas ya. Gini, biarlah
berikan kesempatan ruang celah yang muda ini untuk bekerja. Benar. Saatnya tenaga masih energik, insya Allah. Pola Iya. pikirnya insya Allah masih belum penuh lah memorinya ya. Ya, jadi masih apa gitu. jadi- Dan begini, saya punya prinsip Mm-mm. dan saya imani itu bahwa, mohon maaf ya, boleh saya kutip sebuah Boleh, Mas, hadis boleh, ya. Mas. Karena Silakan, ini yang Mas. saya terapkan menjadi Silakan, Mas. motivasi, menjadi cambuk, menjadi kontrol saya. Saya berharap juga Mas, ibaratnya kepada penonton yang udah nonton mungkin video ini memang apa yang kita sampaikan ini benar-benar pure, real. Ibaratnya Jadi- itu nggak sedikit pun nggak ada sedikit ngereka-reka. Benar, Bahkan benar. aku nggak tanpa konsep nih Mas. Benar, Aku benar, benar. benar-benar nanya pure nih. Jadi pengalaman pribadi ya kan, kenapa saya sampai mengegas membangun desa, punya slogan percepatan pembangunan desa non APBDes berbagai bidang, baik di bidang fisik dan non fisiknya gitu. Saya gini, saya imanin hadis itu, asyadun nasi adzabal yaumal qiyamati al imamul jair. Ini yang sebenarnya saya bicara nih agak-agak merinding. Pengalaman kita menjabat sampai agak menyentuh. Iya Mas. Ya Allah Mas. Bahwa orang yang pertama nanti diazab oleh Yang Maha Kuasa itu bukan orang pendosa, Iya Mas. bukan ahli manusia, tapi seorang pemimpin, mohon maaf, dalam tanda petik, yang tidak bisa memberikan keadilan, yang tidak bisa memberikan pelayanan oleh masyarakat. Jadi di situ yang menjadi motivasi saya ketika saya punya slogan percepatan pembangunan desa non APBDes. Iya. Baik sektor ya non fisiknya itu ada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di luar dana desa, Iya. baik di bidang nelayan. Ini yang menjadi motivasi saya. Jangan sampai ya karena terlalai dengan jabatan, Iya. kita lalai dengan tugas dan amanah. Dan tadi sudah saya sampaikan, orang tidak dikatakan beriman bagi orang yang tidak beramanah. Jadi ketika itu ya, saya mengimanin hadis ini terpikir, Iya. ketika kita mati, man kharaja bi khairi iman, artinya orang yang keluar dari bumi tanpa membawa iman, tadkhulun nar, maka dia akan masuk neraka. Jadi jabatan itu sebenarnya bagi saya sebenarnya itu nggak perlu direbutkan dengan berbagai cara, apalagi dengan cara fitnah, adu domba. Menurut saya nggak perlu money politik, karena jabatan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Benar. Ini kan kalau pemimpin itu kan sebagian ibaratnya memang sudah jadi imam harusnya. Iya, memang Banyak makmumnya di imamul, belakang. makanya asyadun nasi hadapan yaumal kiamati imamul jair. Berapa banyak yang harus ibaratnya dosa Sehingga, yang ditanggung kalau seandainya dia lalai dalam ini. Lalai. Jadi boleh kita berbagi pengalaman Bang ya. Di saat abrasi melanda itu, saya tahu dampaknya abrasi, bahwa akan menghilangkan perekonomian masyarakat. Ketika ekonomi hancur, otomatis dia bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saya nangis. Nangisnya itu bukan karena kebun saya habis, kebun bapak saya habis, ya kan. Toh hari ini saya masih gemuk, kok masih sehat, kok masih senyum tertawa, masih bisa bertahan untuk diri sendiri gitu kan. Tapi yang saya nangiskan itu bagaimana umat, bagaimana masyarakat saya untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya itu loh. Saya nangiskan itu gini, saya takut al-faqru takribul kufro, bahwa kemiskinan, kefakiran itu akan mendekati sebuah kekufuran. Ini yang saya takutkan ya Allah. Dan saya sering kalau mau makan itu selalu istighfar dulu Bang. Ya Allah, astagfirullahaladzim min kulli dzambin. Semoga tidak ada masyarakat yang lapar sedang tidak makan. Ini yang memang ya itu saya bicara kenapa pengalaman saya di Pilkades itu saya kalah ya. Alhamdulillah memang saya salah satu korban fitnah. Ketika saya difitnah begini bla bla bla, nggak perlu kita sebutkan ya. Iya, silakan. Yang jelas itu nggak saya lakukan dan tidak terbukti dan tidak saya lakukan ya. Saya gini, kasihan banget nih orang ambisi dengan fitnah yang tidak, memang bukan individunya yang fitnah ya, tim ya, mohon maaf ya. Tapi saya belajar dengan fitnah itu, saya justru malahan terima kasih. Saya kalah, saya belajar.
ya mudah-mudahan dengan adanya Fina itu ya bisa mengurangi dosa-dosa kita. Ya kan gitu. Tapi ada ya, saya berpikir gini juga, kalanya saya di Pilkades, mudah-mudahan ya ada celah Allah punya jalan yang lain untuk tetap berbuat, karena saya ingin tetap berbagi manfaat di masyarakat. Potensi yang kita punya ini nggak mungkin kan kita benam. Benar Mas, benar. Iya kan, sayang ketika ada potensi kita benam, bila perlu kan kita gali potensi kita. Jadi yang bicara masalah perekonomian, memang menurut saya siapapun pemimpinnya, siapapun wakil rakyatnya ke depan memang harus menjadi skala prioritas. Benar, skala prioritas, benar Mas. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu juga prioritas. Tapi kalau sudah menyangkut hajat hidup masyarakat, dapur berasap, bagaimana dapurnya, bagaimana kesejahteraan masyarakatnya, itu harus dipikirkan. Jangan hanya ini dananya terbatas, ini APBD-nya nggak bisa memenuhi. Ya bagaimana caranya kita bisa mengupkan APBD ini melalui APBN? Apakah APBD kabupaten provinsi atau bahkan APBN? Ini tugas mereka ya. Ini artinya PR kita semua sih. Dan bila Allah izinkan masyarakat memberikan amanah, kelak saya juga tetap membawa gaya saya ketika saya menjadi kepala desa. Bukan dibuat-buat, tapi itu adalah amanah. Iya sih. Tapi itu adalah amanah. Tetap berbuat dan melakukan pendekatan di masyarakat seperti kalanya saya menjadi kepala desa, dan lebih memaksimalkan kita memang punya perbedaan. Kalau di desa kita mengelola dana desa, kita memanage, ya kan, kita memanage mana jadi skala prioritas, kita yang mengatur. Tapi kalau di DPR kan kita memberikan bangunan-bangunan atau pemberdayaan ekonomi kan melalui dana aspirasi. Benar Mas. Tapi kan kita bisa kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Benar. Sebenarnya apa sih susahnya? Yang susah itu kalau nggak ada uangnya. Tapi kalau uangnya nggak cukup, kita kan bisa metik di APBN atau di APBD provinsi. Ya, aku cuma bisa berdoa Mas, semoga dikabulkan aja. Amin. Amin. Nanti di akhir video ini saya akan tampilin video beberapa capaian-capaian dari Bang Imam itu sendiri. Siap. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan sama masyarakat, bagaimana memilih pemimpin yang baik itu sebenarnya, seperti itu. Silakan, atau ada motivasi-motivasi yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Baik, 2024 pada tanggal 14 Februari kita akan menyambut pesta demokrasi Republik Indonesia, dari pemilihan wakil rakyat kabupaten dan wakil rakyat provinsi dan wakil rakyat DPR RI dan DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Kita sebelum memilih baiknya memilah-milah dahulu, dipertimbangkan siapa sosok figur yang akan kita pilih. Kiranya tidak perlu fanatik terhadap suatu warna. Kalau hanya sekedar fanatisme, hanya sekedar mengidola, tapi konsekuensinya adalah 5 tahun mendatang, konsekuensinya adalah pembangunan. Jadi niatkan kita memilih itu untuk membangun 5 tahun ke depan, untuk percepatan daerah, untuk percepatan pembangunan desa dan kelurahan, dan untuk percepatan pembangunan daerahnya. Kalau bukan kita, lalu siapa? Namun sebelum memilih, kita harus memilah-milahnya. Sekali lagi, siapa figurnya, rekam jejaknya, kenali sejauh mana mereka mempunyai intensi terhadap kebutuhan masyarakatnya, sejauh mana mereka mempunyai sifat kepeduliannya, perhatiannya. Apakah hanya sekedar mau mendengarkan, apakah hanya sekedar mau melihat, atau tidak mau berbuat sama sekali. Jadi pesannya, jangan memilih wakil rakyat seperti memilih kucing di dalam karung. Hanya memilih namun tidak memperhatikan siapa mereka dan apakah, mohon maaf, layak untuk memimpin. Karena wakil rakyat adalah pemimpin, dan pemimpin harus punya kepedulian, keperhatian, mencarikan solusi apa yang menjadi kebutuhan oleh masyarakat luas. Tidak hanya kelompok, tapi berbagi manfaat kepada semua kalangan. Tidak hanya mau membangun hanya
daerah dapil yang memenangkan, atau tidak hanya mau membangun pada TPS yang memenangkan, tapi mau bekerja rahmatan lil alamin, tebar manfaat kepada seluruh masyarakat. Terima kasih. Oke. Nah, jadi itulah tadi perbincangan kita, Mas. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah memenuhi undangan saya. Jadi bijaklah dalam memilih. Semoga apa yang kita pilih memang benar-benar pilihan yang tepat. Amin. Yang bisa mewakili kita, khususnya masyarakat luas ya. Amin. Okay, thanks for watching this my video. See you to the next time. Bye bye.